Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuat cover YouTube untuk thumbnail di video YouTube kita. Itu kita custom menggunakan aplikasi yang sangat oke menurut saya ya, mudah dan cepat juga, bisa diakses free. Nah, ini yang paling menariknya nih, free. Ya, bisa juga kalau Anda mau berbayar boleh, ada opsinya. Nah, sekarang saya contohkan, ini saya buka aja ya. Kita mulai, kita browsing aja. Nah, ini langsung aja ketik canva.com. Nah, di sini kalau sudah masuk ke halaman website canva.com, itu Anda punya banyak pilihan ya, mau pakai yang template, ini ada banyak. Misalnya mau bikin ucapan ya dalam rangka Idul Fitri, lagi bulan Ramadan juga, terus bisa bikin presentasi atau Instagram Story, banyak banget template yang sudah tersedia. Nah, tapi kalau misalnya mau membuat dari kanvas yang kosong, itu bisa juga. Caranya adalah kita ketik create design di sini, lalu bikin custom size. Ini ada pilihan ya, ada pilihan custom size. Jadi teman-teman bisa pilih mau buat apa. Ada poster, ada logo, ada bisa bikin Instagram Story, bisa bikin juga flyer, business card, your story, ya macam-macam nih sampai bawah, banyak banget. Ukurannya juga macam-macam. Bisa bikin zoom virtual background. Wah, itu menarik nih. Ya, oke. Sekarang kita pilih custom size. Ada tanda panah di sini. Kita bikin custom size. Custom size-nya ukuran berapa? Kalau saya biasanya ini, karena ini saya udah pernah buat, pilih aja yang 1920 kali 1080. Jadi teman-teman masukkan di sini 1920 kali 1080. Ini ukuran standar menurut saya, yang resolusinya juga bagus, yang bisa dipakai supaya gambarnya tajam. Ya, create new design. Kalau semua sudah masukkan ya, sekali lagi saya ulangi, 1920 kali 1080, ini ukurannya pixel. Ini juga ada pilihannya, tapi untuk sementara ini kita pakai yang pixel PX ya. Create new design. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman kosong ini, warna latarnya putih. Nah, ini juga ketika teman-teman klik di sini, teman-teman bisa ganti. Sekarang saya mau ganti dulu deh warnanya. Warnanya teman-teman bisa pilih, caranya tadi dengan kita klik nih, lalu ada gambar highlight warna hijau nih, garis tepinya hijau, itu maksudnya sudah terseleksi ya teman-teman ya. Diklik, begitu diklik dia akan muncul di sini ada warna ya, pilihan warna, background color. Nah, background color diklik, nah ini muncul palet warna ya, bisa teman-teman pilih, mau bikin sendiri warnanya, mau pilih di sini bisa. Ini teman-teman bisa geser dari merah ke merah ya, ini diantaranya juga bisa pilih mau kuning, mau hijau, mau biru ya, semacam-macam. Terus ini bisa digeser-geser juga, dia langsung berubah ya. Misalnya teman-teman pilih ini, terus digeser-geser warnanya, dia langsung berubah ya. Misalnya saya pilih sekarang biru deh, biru, terus saya mau yang birunya lebih kece ya. Oke, dan ini teman-teman juga bisa masukkan angkanya. Ini angkanya bisa masukkan. Jadi ini warna berdasarkan palet warna di web ya, kalau menggunakan angka-angka ini. Biasanya kalau ini kan ada 6 digit ya, ada 6 bagian. Jadi hashtag ada 6, itu bisa diisi dengan huruf dan angka perpaduannya. Ini kalau teman-teman isi misalnya 000000, itu warna hitam. Tapi kalau teman-teman isi dengan F misalnya, itu warna putih. 6 ya, 6. Ya, 6 digit. Nah, sekarang saya pilih, tadi kita klik aja di sini, saya pilih warnanya biru. Oke. Begitu sudah oke, ya langsung aja kita klik di luar dari bidang gambar ini, lalu background-nya sudah jadi. Sekarang saya mau menambahkan misalnya nambah foto.
Nambah foto caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik di sini, ini ada pilihan ya, ada upload, ada fotos. Nah, untuk menambahkan foto ada dua pilihan. Bisa pakai upload di sini kalau teman-teman mau pakai foto sendiri. Sudah punya foto ya, kita sudah siapkan satu foto, atau klik di fotos. Nah, kalau di fotos ini artinya kita akan tersedia berbagai macam template ya teman-teman ya. Ini banyak banget template-nya, bisa teman-teman ketikkan kata kuncinya misalnya apa gitu ya, yang diinginkan, atau teman-teman bisa scrolling lagi trending apa misalnya gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita pilih gambar yang sesuai dengan keinginan kita misalnya gitu ya. Misalnya saya pilih aja gambar apa ya, misalnya saya pengen bikin cover YouTube soal misalnya pengajaran ya, edukasi ya, misalnya teman-teman mau buat cover YouTube untuk edukasi, kita ketikkan aja di sini misalnya education, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Kita coba ya bahasa Indonesia ya, misalnya edukasi. Muncul apa? No, nggak bisa. Dia di sini bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus masukkan berdasarkan kata kunci bahasa Inggris. Nah, tadi mau membuat cover YouTube untuk kebutuhan pengajaran ya, pembelajaran yang related apa ya, oh education ya, kita coba aja klik search. Nah itu teman-teman bisa pilih di sini. Teman-teman kalau perhatikan ada tulisan pro ini artinya foto ini itu maksudnya berbayar. Kalau teman-teman dalam akun yang gratis itu teman-teman bisa pilih yang tulisannya gratis, di sini ada free ya teman-teman ya. Ini harus diperhatikan nih, kalau teman-teman akunnya berbayar. Kalau saya pilih ini, kebetulan saya sudah berbayar, jadi nggak akan kena charge lagi, nggak akan kena biaya lagi. Tapi kalau teman-teman bikin, kalau memilih yang free, ya gratis. Ya, gitu. Oke, kita misalnya coba cari gambar yang, misalnya ini ya gambarnya ya, ini ada icon-icon, atau ini misalnya, kita coba yang gratis dulu ya. Cari gambarnya yang gratis. Oke, kita pilih dulu, kita cari, scroll aja terus, ini banyak banget pilihannya, banyak sekali, itu banyak sekali. Oke, kita misalnya pilih ini. Nah, ini ya, misalnya gambar ini menarik warnanya, kita tarik ya, ujung-ujungnya ini kita tarik, biar memenuhi gambar, misalnya begini. Atau teman-teman juga bisa melebihi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dirasa saya mau memenuhi ini semua deh, nggak jadi pakai background biru tadi. Jadi biar ketutup aja langsung. Ini teman-teman bisa geser, klik 2 kali, terus ini bisa digeser juga. Misalnya saya mau menempatkannya supaya ada di tengah-tengah gambar ya. Nah ini udah jadi ini udah pakai foto dan ini gratis fotonya. Lalu bagaimana caranya menambahkan teks? Nah kita klik lagi di area kiri tadi yang saya katakan. Kita tutup dulu nih biar gampang. Nah ini kelihatan ya teman-teman semua ya. Ini kita klik di pilihan sebelah kiri menunya, ini ada teks ya teman-teman. Kalau kita klik di sana, dia akan muncul ada dua pilihan sebenarnya, yang kita mau benar-benar bikin judulnya, bikin subjudul atau bikin body teksnya, atau yang sudah jadi. Ada banyak template di sini. Jadi di sini sudah banyak tersedia pilihan-pilihannya, sudah ada kombinasi-kombinasi judul, subjudul, ada banyak sekali pilihan di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat dari permulaan tanpa template, itu teman-teman bisa klik misalnya judulnya ya, misalnya add a heading ya, pilihannya ini ya. Ini maksudnya pilih judul. Ini kan muncul ya, langsung muncul di tengah gambar. Teman-teman bisa klik kursornya, ini ada tanda panah nih, berubah jadi panah ya, empat arah mata angin. Itu maksudnya untuk memindahkan posisinya, bisa digeser-geser, atau ini bisa di-rotate teman-teman. Nah itu ada angka derajatnya juga, jadi bisa dipilih mau muter kemana, mau dimiringkan kemana. Kalau teman-teman memutar ini sambil menekan tombol shift, itu nanti tidak akan, ini jadi gede ya, bisa kita besarkan, atau biar lebih cepat ya, dengan shift dia langsung berubah. Nah gitu. Atau misalnya kita tarik ini di ujungnya, kita tarik. Nah ini untuk membesarkan juga, misalnya kita taruh di tengah sini,
Oke, ini udah jadi ya. Nah, oke, nah ini tapi kok gambarnya agak miring ya, berarti saya coba rotate ya, eh, biar enggak miring ya, sebentar. Oke lah. Oke, ini jadi apa namanya, kita tinggal ketik aja di dalamnya sini, kita sorot, diklik aja di dalam teksnya ini, terus misalnya kita apa namanya, kita ganti dengan teks yang kita inginkan, misalnya materi belajar kesenian kelas 2A. Nah, ya. Nah, warnanya kalau misalnya teman-teman nggak mau hitam, misalnya mau diganti, ini caranya gimana? Diklik aja, disorot, terus dipilih di sini ada yang huruf A, ada tulisannya text color, dan ada warna-warni di sini, itu artinya untuk mengubah warna font, warna teks ini. Jadi diklik aja, lalu muncul tadi seperti palet di awal yang saya katakan, dia akan banyak pilihan nih, mau pilih warna apa. Misalnya kita pilih saja, misalnya ini karena backgroundnya hitam ya, mungkin kita kembalikannya warnanya lebih terang ya. Kita pilih warnanya putih. Terus yang menariknya lagi teman-teman di sini juga di Canva sudah menyediakan fasilitasnya. Misalnya kita mau supaya fontnya apa teksnya ini lebih menonjol gitu, bisa pilih aja efek. Terus di sini ada pilihan nih teman-teman, efek untuk font, untuk teks kita ini mau bagaimana, mau ada bayangan di belakangnya, kita kasih aja bayangan, diklik shadow ya, terus kita klik warnanya, misalnya warnanya ini warna hitam nih, biar kelihatan bayangannya. Nah, ini langsung ada kelihatan ya teman-teman ya, ada bayangannya. Karena tadi kalau misalnya aslinya putih, nggak terlalu kelihatan, kalau saya langsung aja ganti jadi hitam. Ya gitu, teman-teman juga bisa ganti warna lain, boleh aja, misalnya merah gitu juga boleh. Oke, untuk sementara saya pilih hitam, jadi pilih warnanya muncul, oke, klik di luarnya kalau untuk mau memilih pilihan. Terus di sini teman-teman juga bisa setting ya, misalnya offset itu apa? Offset itu artinya dia makin makin kentara gitu ya ininya, namanya bayangannya, kita pilih aja 50. Terus arahnya ini sudut kemiringan bayangan ya teman-teman ya. Misalnya kita ganti dia jadi, nah itu kalau teman-teman lihat tuh arah bayangannya berubah. Biasanya kalau yang default di dia udah minus 45 derajat. Terus makin blur misalnya, oke ini misalnya ini kalau misalnya teman-teman mau membesarkan ya, saya bisa membesarkan juga, misalnya kita gedein lagi nih gambarnya. Misalnya, nah ini untuk menunjukkan shadow ya teman-teman ya. Ini bisa misalnya blur ya. Ini makin blur dia bayangan, makin makin tidak kentara ya. Sama yang kalau nol ya berarti dia jelas terlihat ya. Kalau transparansi ini juga dia transparan, makin transparan dia makin makin pudar ya begitu ya. Terserah teman-teman mau memilihnya seperti apa. Jadi sangat-sangat canggih. Nah, untuk yang lain nanti kita bisa explore sendiri ya. Nanti saya akan di video saya yang lain nanti akan saya jelaskan. Oke, ini sudah saya bisa klik apa namanya langsung gitu ya. Tadi kan karena pakai shadow, tapi saya ulangi lagi shadow, klik hitam, hitam, jadi sudah seperti ini ya. Saya terangin lagi supaya dia lebih jelas. Oke, saya coba kecilkan lagi nih, zoom out ya, misalnya kita pilih yang fit ya. Kalau fit berarti satu gambar covernya itu ada di layar kita, sementara kalau fill dia akan memenuhi ya. Kita pilih aja nih sesuai dengan keinginan, misalnya fill atau kita fit, boleh. Oke, ini sudah jadi judulnya misalnya, dan misalnya teman-teman mau ganti gambar foto lain misalnya, ini juga bisa diganti, langsung di delete aja, klik delete gitu. Dan misalnya kita ganti gitu dia langsung hilang, atau sudah cukup berarti ya sudah, berarti ini bisa disimpan. Nah, misalnya teksnya mau diubah dulu, maksudnya mau digeser-geser ya masih bisa, ini saya geser, saya naikkan, saya turunkan gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman, kayaknya judulnya kegedean nih, kita kecilkan, kita ketarik dari ujung ini, kita besarkan atau kecilkan, gitu, ya.
Ini misalnya, nah ini teman-teman perhatikan dia sudah software ini di websitenya ini sudah menyediakan panduan untuk membuat dia ada di rata tengah. Jadi ini bisa terlihat bahwa ini ada di rata tengah, ya, garis warna pink itu artinya dia berada di tengah-tengah dari gambar ini. Terus kalau misalnya kita turunkan lagi, teman-teman perhatikan, jadi secara vertikal dia ada di tengah, secara horizontal juga dia sudah di tengah. Ada di sini ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, kalau misalnya dirasa ini sudah cukup, berarti teman-teman bisa mulai nge-save gambar ini. Caranya bagaimana? Ini bisa di sini nih ada pilihan teman-teman di atas ini ada apa namanya? Di sini sebenarnya ini judul untuk file ini. Jadi misalnya teman-teman save misalnya ini cover materi belajar, itu dia nanti akan save file yang kita sudah buat ini. Lalu kalau misalnya teman-teman pilih share, itu share-nya bisa dipilih ke apa namanya dengan ke orang lain dengan kita memberikan copy link atau menuliskan email. Jadi kita bisa langsung mengirimkan email via software ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau save di komputer langsung, itu bisa pilih download. Nah, downloadnya bisa pilih, ada pilihan nih teman-teman. Teman-teman bisa pilih PNG file size-nya, dia ada suggested-nya, atau JPEG, ya, atau dalam rupa PDF, ya, dokumen PDF. Bisa juga untuk kebutuhan print dengan high quality, teman-teman bisa lihat di sini. Atau dalam pilihan yang lain. Untuk sementara ini langsung kita download aja untuk JPEG ya, cover YouTube. Saya rasa cukup ya, cukup lah. Ya, jadi nggak perlu dengan high quality juga. Dan ini juga sudah ukurannya tajam ya, tadi 1920 x 1080 ya. Itu sudah cukup tajam untuk cover YouTube. Jadi kita klik aja JPEG. Lalu ini size-nya bisa kita ganti ya. Ini kalau kita besarkan dia akan membesar ya. Ini maksudnya 2 kali lipat. Kalau teman perhatikan saya geser ke kanan 1,5 kali, 2 kali dan seterusnya. Nah, untuk sementara ini 1 kalinya saja. Kualitasnya 80 udah cukup, file size-nya large, lalu bisa klik download. Nah, ini akan ada proses di mana filenya berlangsung. Ini sudah ke save ya teman-teman ya. Jadi bisa lanjut lagi edit atau kita balik lagi ke halaman utama kita. Oke, saya kira itu penjelasan untuk membuat cover YouTube secara sederhana ya teman-teman ya. Bisa buat cover YouTube atau juga bisa membuat cover untuk presentasi ya. Ini bisa dilakukan ya dengan cara yang sangat mudah menggunakan Canva ya. Teman-teman bisa langsung tadi ada di canva.com. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.